Kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, ikhwan, akhwat ya, baik yang dalam masjid utamanya dan yang luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap beritikaf sejenak ya di masjid yang kita cintai, duduk dari ba'da maghrib ini insyaallah sampai salat isya ya. Mudah-mudahan duduknya kita ini selain untuk berthalabul ilmi juga ada nilai kebaikan yang lain ya, baik nilai itikaf, memamurkan masjid, dan yang pastinya dengan thalabul ilmi kita akan dapat apa Pak? Ilmu ya, dengan ilmu, dan dari ayat-ayat yang kita baca banyak hikmah yang kita dapatkan, baik pahala pastinya, kemudian juga ada syifa, ada rahmat, bahkan lebih dari itu kita akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat ya, yang turun untuk mendoakan orang yang sedang berthalabul ilmi, mintakan ampun, juga mendoakan agar kita dapat rahmat ya. Baik Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran ini, yaitu terakhir sampai ayat yang ke 24 ya Pak, terakhir ya. Sekarang kita akan lanjutkan 25 sampai berapa nih Pak? 25, 26, 27, 3 ayat aja. Baik, 3 ayat aja ya. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan 3 ayat yang akan kita kaji. Bi barakatil Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahari fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, bila ada hal yang bertanyakan sekitar hukum-hukum bacaan silakan ya, sambil kita menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa, maka bagaimana ya. Kaifa itu termasuk apa? Istifham ya, pertanyaan. Maka bagaimana idza jama'nahum, apabila jama'na kami ya Allah, dalam hal ini Allah mengumpulkan hum mereka. Merekanya siapa Pak? Mereka yang di atas ya, yang merasa bahwa tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, yaitu siapa? Ahli kitab ya, Yahudi, Nasrani. Liyaumin, pada hari ya, la roiba fish, la roiba yang tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, yaitu hari kiamat. Di dalamnya ada hari mereka dikumpulkan yang disebut dengan apa? Yaumul hisab ya, hari mereka dikumpulkan di mahsyar itu. Wa wufiyat, dan akan disempurnakan. Wufiyat itu bentuk pasif dari wafat ya. Kalau wafat itu apa namanya, pasifnya wufiyat itu apa pasifnya. Jadi kalau wafat itu aktifnya, wufiyat itu pasifnya. Maka artinya diwafatkan kalau wafat ya. Nah, jadi wafat itu artinya apa? Sempurna. Nah, wufiyat disempurnakan. Makanya ketika orang wafat itu berarti sudah sempurna. Sempurna apanya? Jatah hidupnya udah pas ya, memang segitu, mau habis ya, wafat sempurna sudah. Jadi wafat itu tadinya sempurna. Makanya salah kalau bilang kayaknya belum waktunya ya, masih muda. Sudah waktunya ya, mau muda mau tua ya, sudah waktunya ya, wafat. Karena segitu itu cukup untuk berbekal ya. Walaupun baru 17 tahun bahkan kurang, sudah cukup berbekal untuk apa? Bekal hidup di akhirat. Makanya cukup wafat ya. Dan di wafat dipenuhi ya, dipenuhi kullu nafsin, tiap-tiap apa? Jiwa, maka sabat, apa yang telah dia usahakan ya. Kasabah itu artinya usaha ya, sama dengan amila ya, artinya kerja, sama dengan juga fa'ala ya, artinya berbuat, mirip semua ya, fa'ala, amila. Nah kalau kasabat ini kerja keras ya. Sudah dari jadi apa istilah di orang Jawa bilang kasab. Nah kasab di sini. Nah, adapun di sini ada tak sukun karena memang itu menunjukkan secara gender perempuan, kembali ke nafsin ya. Nafsin itu jiwa ya, jiwa itu disebangsakan dengan mu'anas atau perempuan, maka pakai tak taknis, tak yang disukun itu ya, kasabat. Maka sahabat apa yang telah diusahakan ya, dengan apa serius sungguh-sungguh, nah itu kasabat. Wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak akan dizolimi ya, tidak akan dikurangi pahalanya, nggak akan dikorupsi oleh Allah ya.
ini ketika nanti dikumpulkan di mahsyar ya, akan dipenuhi, dibalas tiap-tiap jiwa tergantung apa yang diusahakan. Dosa banyak terima banyak, pahala banyak terima banyak, dan seterusnya. Qul, katakan hai Nabi, ya bentuk amr daripada qala ya. Qala yaqulu, amrnya qul ya. Berdoalah hai Nabi, Allahumma ya Allah, malikal mulki. Apa artinya, Pak? Yang menguasai al-mulki, kerajaan ya. Kalau mempunyai malaka ya, tapi kalau malik itu yang menguasai. Boleh juga artikan memiliki ya. Malikal mulki, yang menguasai atau memiliki kerajaan. Asal kata malaka. Kalau kita bacanya malakun itu malaikat ya. Kalau malikun raja. Mulkun ini mulkun, Pak. Berarti kerajaan. Hanya karena apa namanya? Diidofah maka dikasroh ya. Malikal mulki, penguasa atau yang menguasai kerajaan. Tu'ti, diberikan, sama Pak, bentuk pasif. Kalau bentuk apa namanya, aktifnya ata, takti ya, takti. Nah kalau tu'ti itu pasif. Diberikan apa itu? Al-mulka, kerajaan, mantasya, kepada siapa yang dia kendaki ya. Mantasa, engkau, maaf, tasya'u, engkau kendaki. Ulang ya, tu'ti, diberikan ya, tu'nya itu anta, engkau Allah ya. Engkau berikan al-mulka, kerajaan, man, pada siapa yang tasya'u, engkau kendaki. Wa tanzi'u, dan engkau apa? Cabut al-mulka, apa itu? Kerajaan, mimman, dari orang yang tasya, engkau kendaki. Kenapa, Pak? Untuk dari orang yang engkau kendaki pakainya apa? Tanzi'u ya, mencabut, bukan mengambil. Kalau mengambil kan apa? Ta'khudhu ya, ini bukan ta'khudhu. Kalau ta'khudhu engkau ambil kerajaan dari orang yang engkau kendaki, tapi ini pakainya tanzi'u. Di sini apa? Mengandung arti tarik menarik, bahwa yang diambil itu keberatan gitu ya. Maka istilah tanazu itu adalah gontok-gontokan, tarik menarik itu. Jadi yang diambil memang enggak suka gitu ya, makanya tangzi'u. Enggak suka, Pak, orang diambil kerajaannya ya, makanya tangzi'u. Tarik menarik ya, berarti memang yang diambil enggak suka. Wa tu'izzu, dan engkau apa? Muliakan. Izzah itu kemuliaan ya, kemuliaan. Wa tu'izzu, dan engkau muliakan, man tasya, siapa yang engkau kendaki. Wa tudhillu, dan engkau apa? Engkau hinakan, man tasya, siapa yang engkau kendaki. Jadi kalau kita berhenti di situ, Pak, bacanya panjangnya itu mat wajibnya nggak boleh kurang dari 5 ya, minimal 5 ya, sampai 6. Kecuali kalau di tengah, kayak misalnya yang di atas, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka. Nah kalau tasya di situ karena kita nggak berhenti, boleh 4 ya, boleh 4 ketuk atau 2 alif itu ya. Nah kalau berhenti ditekan, dikejut. Wa tudhillu ma tasya, gitu ya. Namanya naber ya. Naber itu ngejut, ngasih tahu kalau di situ ada hamzah ya. Karena kita mematikan hamzah, namanya naber. Biyadikal khair, lembut bacanya ya, Pak. Namanya apa? Mat layin atau mat lin ya. Jadi nggak boleh biyadikal khair. Nah kalau khair baru lin doang, belum mat. Ini adalah mat layin, jadi bacanya lembut. Biyadikal khair, tebel ya, R-nya karena kita matikan, jadi namanya tafkhim. Biyadikal khair, posisi bibir maju
sepatu berhentinya khairu gitu ya, manyun ya bibirnya. Biyadika, maka di tanganmu lah, tangan pengertiannya bukan tangan seperti kita Pak, maksudnya kekuasaan engkau Allah, al khair, apa Pak khair? Kebaikan ya. Tempo hari sudah saya jelaskan perbedaan antara khair dengan apa? Hasan ya. Jadi ada khair artinya baik, hasan juga baik, ma'ruf juga baik. Apa khair Pak kemarin artinya? Kebaikan yang menurut Allah, yang boleh jadi menurut hamba tidak baik. Nah, seperti itu. Bisa jadi menurut hamba tidak baik, tapi baik menurut Allah. Nah, kalau hasan sebaliknya, menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah gitu. Kata kita mah baik, nah, tapi menurut Allah belum tentu baik. Makan nasi di warung Padang, Pak, pakai tangan kanan, ya, tangannya belepetan. Bagusnya, baiknya minum pakai tangan kiri, biar gelasnya enggak kotor. Baik kata kita ya Pak, tapi menurut Allah dan Rasul nggak baik, haram minum dengan tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Nah, seperti itu. Tuh hasan ya, baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tuh. Nah, seperti perang ya kan, menurut kita itu perang fisabilillah kan buruk, karena harus mengorbankan apa? Harta, jiwa, waktu ya kan. Tapi itu bisa jadi baik menurut Allah, baik menurut Allah ya kan. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum gitu. Boleh jadi kamu apa? Menyukai suatu tapi itu buruk buat kamu. Buat kita kayaknya seneng, bagus, tapi itu buruk. Dan boleh jadi kamu benci dengan suatu tapi khair, baik buat kamu menurut Allah ya kan, khair kan. Nah, itu menurut Allah baik, menurut kita mungkin nggak baik ya, tadi Pak apa diantaranya puasa ya kan, kita lagi puasa kan Pak, kan katanya bagusnya itu makan per 4 jam sekali, per 4 jam sekali biar nggak kena penyakit mah gitu ya, itu kata ahli kesehatan. Ini disuruh nggak makan selama satu hari. Nah, itu. Tapi itu baik menurut Allah ya kan. Nah, kalau menurut Allah baik, pasti bakal ada hikmahnya. Walaupun kata kita waktu itu nggak baik, lapar, Pak, mules, Pak, keroncongan, sakit perut, macam-macam kan, nggak baik kan Pak, gara-gara lapar nggak makan, jadi perutnya apa sakit, ada kan? Ada nggak? Ada ya. Oh banyak. Nah, nggak baik menurut kita gitu ya, tapi itu baik menurut Allah itu beda antara khair dengan apa? Hasan tadi ya. Nah, jadi apa tadi? Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka, sesungguhnya engkau ya, engkau Allah, ala kulli, apa artinya? Atas segala ya, boleh segala, boleh apa? Semua boleh. Apalagi boleh tiap. Yang kayak gini kan udah berulang kali, jangan sampai nggak tahu ya. Innaka sering, ala apalagi, kuli hampir setiap halaman ada ya Pak. Kuli setiap halaman ada kayaknya, hampir itu ya. Masa sampai nggak tahu? Artinya segala, semua, tiap gitu ya. Ala atas kulli segala syai'in. Nah, apa syai'an juga sering banget apa? Sesuatu yang sedikit itu syai'in ya, sesuatu yang sedikit. Qadir, maha kuasa, baik untuk memberikan maupun mencabut kerajaan tadi. Lanjut. Tuliju ya, tuliju itu artinya apa Pak? Memasukkan ya, engkau masukkan al-laila, malam. Jadi tuliju sama dengan apa? Tadkhulu ya, tadkhulu sama itu sinonim. Engkau masukkan malam fin nahar, ke dalam siang. Wa tuliju, dan engkau masukkan an-nahara, siang. Nah, pakai hak nahar, bukan nahar. Kalau hak itu korban, kalau enggak leher artinya ya. Tapi kalau nahar itu artinya apa? Siang.
Dan engkau masukkan siang fil laili ke dalam malam. Ya. Wa tukhriju, dan engkau apa? Engkau keluarkan al hayya, yang hidup, minal maiti, dari yang mati. Wa tukhriju, dan engkau keluarkan al mayyiti, mayit apa Pak? Yang mati. Mayit itu yang mati. Kalau mayitah bangkai, beda ya Pak? Bangkai. Minal hayyi, dari apa? Yang hidup. Wa tarzuku, apa artinya Pak? Dan engkau beri rizki. Dan engkau beri rezeki man tasya, pada siapa yang engkau kendaki, gitu. Ini terjemah aslinya seperti itu. Kadang-kadang orang terjemahin terlalu bebas. Man tasya, pada siapa yang dikehendaki. Salah kalau dikehendaki. Ini bukan bentuk pasif tapi aktif. Kalau dikehendaki tusya, gitu. Taknya di doma, ya kan? Ini kan fathah. Berarti maklum, aktif. Man tasya sama dengan tarzuku, engkau beri rezeki. Kalau turzaku baru diberi rezeki, ya Bang? Tarzuku, engkau memberi rezeki. Engkau memberi rezeki man tasya'u, pada siapa yang engkau kendaki. Bi ghairi hisab, apa Pak? Dengan tanpa hisab. Apa hisab artinya? Perhitungan. Jadi tanpa perhitungan itu berarti saking banyaknya sehingga nggak akan mungkin kita bisa menghitung, menimbang, menakar, nggak bisa. Nggak usah semuanya dah Pak. Yang kita makan setiap hari, nasi ya, itu kira-kira Pak, dengan dalam umur kita yang misalnya 20 tahun, nggak usah lama-lama, 50 tahun kalau udah kelamaan ya. 20 tahun itu kira-kira berapa kintal beras Pak? Baru beras doang tuh ya, kita nggak bisa ngitung kira-kira berapa kintal beras yang sudah kita makan gitu. Jadi benar-benar baru berasnya doang ya, belum airnya berapa galon kita minum, ya kan? Belum lagi lauk pauknya. Jadi dipastikan bi ghairi hisab, tanpa bisa dihitung ya, saking banyaknya, itu ya, bi ghairi hisab. Jadi makna bi ghairi hisab itu seperti itu, nggak bisa ditakar, nggak bisa ditimbang oleh kita dengan pasti, dengan jelas, karena saking banyaknya. Karena ini perintah sebenarnya bukan menghitung-hitung, tapi apa Pak? Mensyukuri ya, disyukuri aja ya, syukuri. Itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dari terjemahannya? Ada enggak? Terjemahan atau mungkin bacaan? Enggak ada. Pak, Ustaz Manap. Apa? Kalau apa? Hak kasih titik. Hak. Oh iya, ya kok, ya kok. Ya kok, hak kasih titik namanya kok. Tapi kalau di bawah titiknya ya ja. Oh, titiknya di atas. Oh, kok. Jadi kalau masih tukhriju, bacanya tukhriju beda. Kalau tukhriju itu artinya apa? Nggak mengapa, ya, nggak mengapa. Ya, kalau haroja itu artinya nggak mengapa. Atau apa Pak? Ya haroja artinya nggak mengapa ya. Tapi kalau khoroja artinya keluar, gitu. Jadi harus pas ya. Wa tukhriju. Nah, berarti bukan kho itu, wa tukhriju. Haroj itu. Haroj itu artinya dosa, bisa haroj ya. Dosa. Haroj itu artinya. Tapi kalau khoroj keluar ya. Jadi beda Pak. Makhraj ya beda arti. Ini apa yang kedua nih, Ustaz? Yang mana tuh? Dari ayat kedua, dari yang kedua. Ustaz tadi bacanya pendek. Qulillahumma, maknya ini apa nih Ustaz? Oh ya. Iya. Qul. Apa nggak perlu panjang? Maknya. Maknya yang kedua, malikanya. Kalau tadi baca panjang, kalau baca pendek artinya apa? Raja. Kalau maknya panjang artinya
penguasa. Ini bacanya panjang. Kalau sini kan panjang maunya. Ini panjang. Panjang. Memang harus panjang kan? Iya, panjang di sini panjang. Tapi dua bukannya mad badal ya? Iya, madnya bukan, ini mat tabi'i. Mat tabi'i bukan mat badal. Allah apa? Qulillahumma ma ya, dua ketuk aja. Nah, kalau baca panjang pendek, malika artinya raja. Menyalahi nggak ya? Kalau secara arti tidak mau menyalahi gitu ya, tapi di sini memang saya tidak mendapatkan riwayat seperti halnya dalam Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin memang itu boleh panjang, boleh pendek di sana. Bisa baca Maliki atau Maliki gitu kan. Nah, kalau ini bacanya panjang. Berarti termasuk tabi'i. Seperti juz Anas. Kalau Anas harus pendek, Malikin Nas. Ya, memang riwayat sahihnya harus pendek, berarti artinya raja, ya kan? Tapi kalau Maliki atau Malika artinya penguasa. Ya, atau yang menguasai, boleh yang menguasai. Itu ya. Gimana, Pak? Itu bedanya mad tabi'i, kemudian yang di depan ini ayat 25-nya kulun nasim itu bukan mad tabi'i juga, Ustaz? Iya, mad tabi'i juga. Iya, mad tabi'i juga sama tabi'i, bukan mad badal. Mad badal itu kalau yang di fathah berdiri itu hamzah. Oh, iya. Hamzah. Jadi mad badal itu artinya pengganti hamzah yang mati ya. Seperti sini enggak, contohnya ada enggak? Yang baru seperti misalnya amana ya Pak, amana. Nah, a itu asalnya amana. Amana. Nah, kemudian hamzah matinya dibadal, diganti dengan mat. Jadi mat badal, jadi amana. Asalnya amana. Ada hamzah hidup, hamzah mati jejeran. Nah, hamzah yang mati itu dibadal dengan fathah berdiri itu, makanya dibadal gitu ya, seperti itu. Kalau ini mah bukan mad badal, ini mad tabi'i. Nah, di Malika ya atau Maliki menulisnya memang bisa dengan fathah berdiri atau juga dengan alif, boleh. Cara penulisannya seperti itu. Jadi boleh nulisnya pakai alif, tak berharokat boleh. Pakai fathah berdiri juga boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sini liyaumila raibafi ayat ke fi-nya juga mad tabi'i juga kan Ustaz? Ya, fi-nya nah karena kita berhenti karena berubah hukumnya. Jadi mad arid li sukun. Kalau kita lanjut ya wasol itu mad tabi'i. Liyaumil la raiba fihi wa fuffiyat gitu ya. Fihi wa fuffiyat. Fihi jadi dua ketuk doang kan? Tapi kalau kita berhenti liyaumil la raiba fihi, berubah ya. Jadi panjangin lagi karena jadi mad arid lis sukun gitu ya. Ya. Mad tabi'i kalau kita bacanya wasol. Kalau wasol ya. Jadi tandanya cuma ya sukun aja ya. Tandanya. Sekalipun mad arid disukun cuma iya aja tandanya. Enggak, ya seperti yang ujung ya maka sabat wahum la yudlamun. Jadi mad arid sukun. Kalau kita lanjut mad tabi'i wahum la yudlamuna qulillah gitu ya. Sekalipun di ujung ayatnya. Jadi kalau kita bacanya lanjut berarti itu mad tabi'i. La yutlamuna qulillahumma gitu. Tapi kalau kita berhenti jadi mad arid disukun. Kalau berhenti ya. Jadi panjangnya bisa sampai 6 ya kan. Maka sabat wahum la yuslamun. Ya, bisa sampai 6 ketuk gitu ya. Ada tentang ini terjemahan. Ya, ada tadi sekitar tajwid ya. Baik para ikhwan kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, kita lanjutkan dan yang saya hormati. Jadi ini masih ada hubungannya dengan ayat yang di atas ya, tentang orang ahli kitab. Maka pertanyaan kaifa, maka bagaimana idza jama'nahum, apabila kami kumpulkan mereka, ya mereka
yang kepedean mengaku kalaupun disentuh api neraka cuma beberapa hari. Itulah pengakuan ahli kitab. Jadi seolah-olah mereka itu berbuat maksiat sebanyak apapun, berbuat keburukan sejahat apapun, nah mereka itu nggak apa-apa kalaupun disentuh oleh api neraka, cuman apa? Illa ayyamam ma'dudat, gitu ya. Nah, sekarang ditantang oleh Allah. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih. Nah, sekarang nanti tos-tosannya di sono, Pak. Ya, di sono. Kalau sekarang juga ada tantangan dalam ayat lain. Suruh minta mati kan, Pak? Ya. Kalau memang Allah itu hanya sayang dengan mereka, gitu ya. Coba minta mati, gitu kan, seperti itu. Nah, dipastikan mereka tidak mau disebabkan banyaknya dosa ya, seperti disebut dalam Quran surat Al-Jum'ah ya, Al-Jum'ah ayat ke-6 7 kalau nggak salah ya, Al-Jum'ah 6 dan 7 ya, surat Jum'ah, surat ke 62 ya, Pak. Nah, kita baca Ayat berapa? ya, ayat 6 7 8, ayo. Udah ketemu yang ayat ke-6, Ayat ke-6. 7 dan 8. Nah, ini di dunia aja dulu tantangannya ya. Kalau di akhirat tos-tosannya pasti mereka kalah ya, nggak bisa punya hujah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Qul, katakan ya Nabi, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian menyangka annakum awliya'u lillah, bahwa kamu itu adalah kekasih-kasih Allah min dunia, dari manusia lain, fatamannau, coba mintalah al-mauta, kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian memang benar orang-orang yang benar ya, benar keyakinannya, benar apa prasangkanya tadi. Wala yatamannawnahu, dan sekali-kali mereka tidak menginginkannya, nggak menginginkan kematian abadan, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah berlalu dikerjakan dari dosa-dosa oleh tangan-tangan mereka. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Qul, katakan ya Nabi, innal mauta, kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mereka lari, yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguhnya itu akan menemui kalian. Summa turaddun, kemudian kalian akan dikembalikan ila alimil ghaib, kepada sang maha mengetahui tentang perkara yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Fayunabbiukum, kemudian akan diberitakan, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini fayunabbiukum di sini tadi sama dengan ayat tadi. Sekarang bagaimana kalau nanti dikumpulkan ya di mahsyar? Coba ya. Pasti nanti di sana akan diberitakan, akan disampaikan semua yang telah mereka lakukan, termasuk apa yang paling buruknya, paling zolimnya, mengatakan
Uzair ibnullah. Uzair itu putra Allah. Yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Mereka menuduh Allah itu pelit dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi ini ya. Nah, nanti bagaimana nanti ya di akhirat ya apabila kami kumpulkan mereka. Apabila kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau memang mereka meyakini bahwa kalaupun disentuh api neraka hanya beberapa hari saja. Nah, kira-kira berani enggak? Nah, jangankan untuk pertanggungjawaban nanti di dunia saja, untuk suruh minta mati mereka nggak bakal mau, Pak. Karena buat orang Yahudi itu, buat mereka hidup sesaat, Pak, sejam atau mungkin setengah jam lebih baik dibanding harus mati. Kenapa? Karena kalau mereka mati bakal apa? Mempertanggungjawabkan semua amal buruknya tadi, bima qodamat saidihim itu. Gitu ya. Jadi hidup sesaat itu lebih baik ya dibanding harus mati. Karena mereka tidak pernah ada persiapan untuk mati, ya kan? Nggak akan ada pernah persiapan untuk mati. Itu ya. Lanjut. Jadi mana tadi Pak? La raiba fi ya. Wa ufiyat yang akan disempurnakan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa maka sahabat wahum la yutlamun. Nah, jadi nanti ya kalaupun sekarang di dunia mereka mungkin menang ya Pak, menang dengan segala triknya karena ahli dan piawinya, tapi nanti pada gilirannya mereka bakal ya bakal kalah gitu artinya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya melakukan sesuatu yang salah. Nah, tapi karena hari ini mereka ahli dalam masalah tipu daya, musuh dan sebagainya, seolah mereka yang menang. Ya, kenapa menang? Ya karena tadi mereka menghalalkan segala cara. Pak, riba itu di kalangan mereka aja sebenarnya tahu kalau mereka itu haram. Tapi ketika riba itu dari kita, Pak, itu kayaknya halal ya. Jadi apapun yang dari kita buat mereka tuh kayaknya halal semua. Ya, mau nyawanya, mau hartanya, itulah paham-paham sesatnya mereka. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau sesama mereka, nah tadi ya riba haram. Tapi kalau ngambil riba dari orang Islam halal. Nah, padahal dalam prinsip muamalah yang namanya jual beli, utang piutang, ya, semua itu Pak ada hak dan kewajiban. Ya. Itu menjadi hak kalau kita memang membelinya, ya kan? Kalau kita membelinya atau mungkin meminjamnya. Nggak jadi hak kalau kita nggak meminjamnya, nggak membelinya, atau nggak orang itu tidak memberinya. Nah, buat mereka nggak mesti harus beli, nggak harus minjem. Ya. Kalau bisa mereka itu dapatkan dengan segala cara, sekalipun dengan menipu, ya menipu. Gitu ya. Atau dengan model ekonomi ribawi, ya, dengan bunga-bunga itu. Itu kan cara mendapatkan sesuatu yang haram dari kita sebenarnya dengan bunga-bunga itu. Nah, lanjut. Qul katakan hai Nabi, Allahumma ya Allah. Ini salah satu doa yang diajarkan Allah kepada Nabi yang menggunakan kalimat Allahumma. Kalau di tempat yang lain rata-rata apa? Robbana ya Pak. Robbana. Nah ini makanya Rasulullah SAW ketika berdoa selalu pakai Allahumma. Nah, itu ketika Nabi memang redaksinya bikin sendiri. Jadi kalau Nabi berdoa redaksinya bikin sendiri Pak, nggak ada di Quran, pakainya Allahumma. Tapi ketika memang sudah itu dari Allah, pakainya Robbana ya Robbana itu ya. Nah kata Allahumma ini sebenarnya sama dengan ya Allah ya, sama dengan ya Allah. Pakai ada nidanya, huruf panggilan ya gitu ya. Cuma di sini ya-nya diganti sama mim. Ya, mim yang di ujung ya Allahumma itu. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan kalau Allah itu apa? Jauh. Kalau pakai ya Allah kayaknya Allah tuh di mana gitu ya. Tapi kalau Allahumma ya nggak ada jarak antara kita dengan Allah. Karena nggak pakai huruf nida, nggak pakai apa?
huruf panggilan ya. Jadi bahwa Allah itu ketika kita pinta walaupun dengan suara selirih apapun, bahkan suara hati, Allah dengar ya. Allahumma, berbisik selirih apapun Allah dengar. Itu ya, makanya pakai Allahumma tadi. Jadi bukan pakai ya Allah gitu ya. Cuma kalau terjemahkan bahasa Indonesia tetap aja ya Allah artinya kan Pak, artinya hai Allah gitu ya, atau hai Allah gitu ya artinya. Itu Malikal mulki tu'til ya, Allahumma ya Allah malikal mulki, ya menguasai apa? Kerajaan. Jadi mulki itu artinya kerajaan, bentuk infinitif, kata jadian daripada apa? Malaka ya. Malaka itu artinya memiliki. Nah, mulkun kerajaan. Kalau di sini kan bukan mulkun tapi al mulki karena diidhofah sama malika itu ya. Jadi Allah yang memiliki, yang menguasai kerajaan. Nah, kerajaan yang Allah miliki, yang Allah kuasai Pak, bukan cuma kerajaan bumi saja, tapi termasuk mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Bahkan bukan cuma langit dan bumi, tapi juga maliki yaumiddin, raja nanti di hari pembalasan. Itulah kerajaan Allah, nggak dibatasi ya oleh waktu Pak, oleh waktu, ruang dan tempat. Pokoknya raja segalanya ya, kapan dan di mana ya. Di dunia merajai langit dan bumi, di akhirat pun merajai nanti ya. Dan di sana kalau di dunia masih ada raja-raja di kalangan manusia, raja-raja di kalangan jin gitu kan Pak. Tapi nanti di akhirat nggak ada, hanya satu-satunya Allah maliki yaumiddin. Yang lain ya Pak, yang lain walaupun pernah udah jadi raja ya nggak akan jadi raja lagi. Nah, karena kerajaan di dunia itu mereka dibatasi oleh apa? Mati. Oleh mati otomatis Pak, walaupun istilahnya apa namanya dinasti gitu ya Pak, pasti batasannya mati. Dinasti itu kan turun temurun. Begitu mati sudah nggak jadi raja lagi. Yang jadi raja berarti penggantinya, anaknya, pangerannya kan. Gitu. Jadi nggak disebut ya apa raja walaupun apa sudah mati, bukan raja karena sudah digantikan ya. Itu. Jadi masalah batasannya. Kalau Allah rajanya tidak ada batasan, nggak ada batas masa jabatannya, tidak ada ya. Itu. Nah, tu'til mulka man tasya. Kalau ngelihat doa Nabi ini yang diajarkan oleh Allah, berarti siapapun yang berkuasa hari ini di kalangan manusia itu semua karena apa? Kehendak Allah ya, karena kehendak Allah. Man tasya, siapa yang kau kehendaki. Itu. Nah, terus bagaimana kok ya dalam apa kenyataannya ada Pak orang yang jadi raja dengan cara yang tidak halal, lewat apa? Kudeta misalnya, atau jadi presiden dengan cara yang tidak halal karena curang misalnya. Itu kehendak Allah bukan? Pak, gimana? Kehendak Allah bukan tuh Pak? Gimana tuh Pak? Nah, yang bukan kudeta boleh keturunan, yang kemudian boleh pemilihan dan jujur, itu kehendak Allah kan? Nah, yang tadi pun kehendak Allah juga. Yang boleh kudeta kehendak Allah, yang boleh curang juga kehendak Allah juga. Karena Allah akan menghendaki sesuai dengan apa? Ikhtiar manusia. Nah, ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia seperti itu, ya kan? Pak, kita yang sehat juga karena kehendak Allah, yang yang sakit juga kehendak Allah juga. Nah, kenapa? Nah, yang sehat kehendak Allah, kenapa? Dia berusaha hidup sehat, maka Allah takdirkan dia sehat. Nah, kemudian ada yang apa? Hidup sakit dulu, mungkin memang dia nggak ada ikhtiar yang maksimal untuk sehat, sehingga Allah takdirkan dia sakit. Nah, termasuk miskin dan kaya. Miskin ya kehendak Allah, kaya juga
kehendak Allah. Nah, karena Allah akan mengendaki sesuai dengan apa? Ikhtiar-ikhtiar kita. Jadi Allah itu akan mengendaki sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, termasuk tadi ya, ketika orang itu berusaha untuk mendapatkan kerajaan dengan cara kudeta misalnya, itu ya kehendak Allah juga. Cuman tadi caranya haram. Nah, Pak, karena caranya haram, kerajaan juga ya haram ya, Pak. Loh iya, hasilnya ya haram. Nah, kalau misalnya tadi lewat pemilu ya, pemilihan apa Pak tadi? Ya, presiden gitu ya. Nah, ternyata boleh hasil curang. Berarti ya hasilnya ya haram. Gajinya, tunjangnya haram. Hasil curang kan, Pak? Lah ya kan? Ya haram kan? Haram. Ya haram kan? Ya haram lah gitu kan. Nah, Allah mengenai naudzubillah gitu ya. Ya, seperti itu. Di semua itu kehendak Allah ya, termasuk juga waktu kita bahas tentang sihir kan, sihir terjadi karena kehendak Allah. Padahal sihir kan jahat, Pak. Haram juga kan? Tapi itu terjadi karena kehendak Allah. Ya kan? Kenapa menyasar pada seorang dan itu dikabulkan oleh Allah ya? Tadi memang dia usahanya jahat, belajar sihir, memang kerjanya buat nyihir, akhirnya Allah kehendaki seperti itu. Artinya buat yang melakukan itu dosa ya haram, yang buat yang terkena yaitu takdirnya. Ya takdirnya. Nah, seperti itu. Jadi semua atas kehendak Allah tadi ya. Maka bahasan tadi tu'til mulka man tasya, ya, engkau berikan kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Nah, tinggal tadi ya, tergantung cara-caranya orang untuk mendapatkan itu. Watang ziul mulkan juga termasuk tadi ya, engkau cabut kerajaan ya, pakai tangzi'u ya, terkesan di sini bahwa memang ada sesuatu yang berat buat orang yang sudah memiliki, tapi ternyata Allah ambil ya. Watang ziul mulka mimman, dari siapa yang tasya engkau kendaki itu. Jadi di sini ada pesan yang tersiratnya adalah yang diambil itu orangnya tidak rela ya, tidak rela. Namanya tanazu. Kalau tanazu artinya gontok-gontokan ya, saling apa, selisih apa, berselisih pendapat gitu ya, kayak Quran surat An-Nisa apa, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Maka kalau kamu berselisih tentang suatu, maka kembalikan pada Allah. Nah, wa rasul dan rasul. Nah, jadi memang seperti itu, ada semacam tarik menarik ya, silang pendapat. Nah, itu. Nah, kalau ini maksudnya tadi yang dicabut tadi memang enggak suka gitu ya, enggak suka, keberatan gitu. Dan itu semua atas kehendak Allah. Baik itu mungkin Pak diambilnya lewat apa? Lewat sesuatu yang telah diatur ya. Kalau diatur misalnya presiden 5 tahun. Nah, itu Pak juga enggak suka juga, pengennya kalau bisa jangan 5 tahun gitu Pak. Pengennya jadi lagi gitu kan, 10 tahun jadi, pengennya nanti kalau bisa 15 tahun. Nah, seperti itu. Iya, begitu. Seperti itu. Atau yang berhentinya karena dimajhulkan, misalnya dihentikan. Apalagi Pak dimajhulkan ya. Apalagi dimajhulkan kan. Nah, yang sudah sampai masa jabatan saja kayaknya masih berat. Nah, itu tadi mana Pak? Tanzi'u tadi ya, tanzi'u. Nah, dari ini semua nanti maka akan kelihatan ada orang yang memang akan Allah muliakan dan akan ada orang yang Allah hinakan ya. Nah, itu dengan tadi proses mendapatkannya kerajaan tadi Pak, ada orang dapat kerajaan tapi dia hina sebenarnya. Kenapa? Karena dengan cara yang tidak halal kan, pasti nggak suka warganya, rakyatnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dan seterusnya. Itu para ikhwan, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang datang ayat 28 dan seterusnya ya. Baik, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji tadi bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan apa, kebaikan yang banyak dari apa yang kita kaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.